Mindset orang rapi mengatasi timbunan barang di rumah, rumah bersih rapi nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu pernah merasa enggak? Kalau rumah sudah dibersihkan setiap hari, tapi tumpukan barang tetap saja muncul, seperti jamur di musim hujan. Fenomena rumah yang kembali berantakan sesaat setelah dibereskan, sebenarnya bukan soal kurang rajinnya ibu bekerja, melainkan soal bagaimana pikiran kita memandang barang-barang yang ada di dalam rumah. Sebuah artikel tentang psikologi rumah menyebutkan bahwa rumah yang penuh dengan timbunan barang seringkali merupakan proyeksi dari isi pikiran yang belum tertata dengan baik, sehingga kita merasa sulit untuk melepaskan benda-benda yang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Membahas mindset orang rapi menjadi sangat krusial saat ini, karena di tengah gempuran belanja daring yang mudah, kita sering lupa bahwa setiap barang yang masuk ke rumah adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kelola selamanya. Mari kita bedah bagaimana mengubah cara pandang agar rumah menjadi tempat yang benar-benar bersih, rapi, dan nyaman bagi keluarga tercinta. Orang yang terbiasa hidup rapi sebenarnya memiliki mindset bahwa barang hanyalah alat untuk membantu aktivitas, bukan pemilik dari ruang hidup kita. Ibu perlu menyadari bahwa setiap barang yang menganggur di lemari sebenarnya sedang menyita ruang bernapas di rumah kita dan membuat kita harus mengeluarkan energi lebih untuk membersihkannya setiap hari. Coba ibu lihat tumpukan baju yang sudah tidak muat atau koleksi toples plastik yang tutupnya sudah hilang entah kemana. Benda-benda itu sebenarnya sedang menertawakan kita karena kita biarkan saja menumpuk tanpa manfaat. Mindset orang rapi adalah menganggap setiap barang harus memiliki fungsi yang jelas. Dan jika barang tersebut hanya menjadi pajangan yang berdebu, maka sudah saatnya untuk dikeluarkan dari rumah. Timbunan barang di rumah biasanya berawal dari rasa sayang yang berlebihan, atau ketakutan kalau nanti suatu saat barang tersebut akan dibutuhkan kembali. Padahal kenyataan logisnya, barang yang sudah tidak tersentuh selama 1 tahun hampir bisa dipastikan tidak akan pernah terpakai lagi di masa depan. Ibu bisa mulai dengan mempraktikkan aturan 1 masuk 1 keluar, yang berarti setiap kali ibu membeli 1 barang baru, maka 1 barang lama harus segera disingkirkan. Contoh nyatanya adalah saat ibu membeli 1 piring saji baru, maka 1 piring lama yang sudah retak atau jarang digunakan harus segera diberikan kepada orang lain atau dibuang, agar jumlah barang tetap stabil. Mindset orang rapi juga sangat selektif dalam menerima barang baru ke dalam rumah, karena mereka tahu bahwa menata barang lebih sulit daripada sekadar membelinya. Sebelum memutuskan untuk membawa barang baru masuk ke rumah, ibu bisa bertanya pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan sesaat yang muncul karena melihat diskon besar-besaran. Seringkali kita merasa senang saat barang belanjaan sampai di depan pintu, tetapi kebahagiaan itu cepat hilang dan berganti menjadi beban saat kita bingung harus menaruhnya di mana lagi. Menjadi orang rapi berarti berani berkata tidak pada barang yang sebenarnya tidak menambah nilai kenyamanan bagi rumah ibu. Orang rapi sangat paham bahwa ruang tamu atau ruang keluarga bukan gudang penyimpanan koleksi barang yang tidak terpakai. Mereka cenderung memiliki area khusus yang sangat terbatas untuk menyimpan barang-barang cadangan, sehingga jika area tersebut sudah penuh, mereka tidak akan menambah barang lagi. Ibu bisa menerapkan sistem ini dengan membatasi ruang penyimpanan. Misalnya hanya 1 laci untuk alat tulis atau 1 kotak untuk kabel bekas. Begitu kotak itu penuh, ibu harus mau menyortir isinya dan membuang yang sudah tidak berfungsi agar rumah tetap terasa luas dan tidak sesak oleh tumpukan yang tidak perlu. Kunci utama dalam mengatasi timbunan barang
adalah dengan melepaskan keterikatan emosional pada benda mati. Banyak di antara kita yang menyimpan baju pemberian sepupu 10 tahun lalu hanya karena merasa tidak enak hati kalau dibuang. Padahal bajunya sendiri sudah tidak pernah dipakai. Ibu perlu ingat bahwa kenangan bersama orang tersayang tersimpan di hati, bukan di dalam tumpukan baju bekas atau kertas-kertas tua yang memenuhi sudut ruangan. Membuang barang yang tidak terpakai bukan berarti kita melupakan orang yang memberikannya, melainkan kita sedang memberikan napas baru bagi rumah agar lebih nyaman untuk ditinggali oleh keluarga. Mengatasi timbunan barang juga membutuhkan ketegasan dalam membuat keputusan cepat tanpa perlu berpikir panjang lebar. Ibu bisa mulai dari area terkecil seperti meja rias atau lemari obat, sortir barang-barang di sana, dan segera sisihkan yang sudah kedaluarsa atau tidak lagi digunakan. Semakin sering ibu berlatih membuang barang yang tidak berguna, maka semakin tajam pula insting ibu dalam menentukan mana barang yang layak disimpan dan mana yang harus dilepaskan. Keberhasilan dalam merapikan area kecil akan memberikan efek domino yang membuat ibu semakin bersemangat untuk merapikan area yang lebih besar di rumah. Bayangkan betapa nyamannya rumah ibu jika setiap barang memiliki tempatnya masing-masing tanpa harus ada yang berserakan di atas meja atau lantai. Rumah bukan sekadar tempat untuk menaruh barang, tetapi tempat untuk memulihkan energi setelah ibu lelah bekerja mengurus rumah dan keluarga sepanjang hari. Dengan rumah yang rapi, pikiran kita juga akan ikut menjadi lebih tenang karena tidak ada pemandangan berantakan yang terus-menerus memicu stres. Ibu tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari kunci motor atau gunting yang terselip di balik tumpukan kertas yang tidak jelas asal-usulnya. Mari kita bangun optimisme bahwa ibu mampu menciptakan rumah yang bersih, rapi, dan nyaman dengan mengubah mindset mulai dari saat ini juga. Dengan perlahan namun pasti, ibu akan merasakan bahwa melepaskan barang-barang yang tidak perlu justru memberikan ruang bagi kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini dicari. Tetaplah semangat dalam setiap langkah merapikan rumah. Karena setiap barang yang berhasil dikurangi adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan dari beban rumah yang berantakan. Selamat berproses menjadi ibu yang lebih bijak dalam mengelola rumah dan pikiran demi keluarga yang lebih bahagia di masa depan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.